Bagaimana aku bisa menjadi dewasa secara rohani? Shalom, perkenalkan nama saya Rina Adityana. Saya perwakilan dari PDOMPKK Santo Stefanus, Paroki Kristoforus Grogol. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sharing dengan tema menjadi dewasa. Teman-teman, apakah saat ini kita sudah dewasa? Mungkin secara usia teman-teman sudah dewasa, tapi apakah secara rohani kita sudah menjadi dewasa? Kita biasanya sudah rajin membaca firman, sudah rajin berdoa, tetapi apakah itu menjadi ukuran kita langsung secara otomatis menjadi dewasa? Saya ada sedikit sharing nih teman-teman. Ketika saya kelas 5 SD, saya sudah terbiasa untuk menjadi lektor. Jadi saya dari kelas 5 SD sampai kuliah, saya biasanya menjadi lektor di gereja begitu ya. Dan menjadi lektor otomatis terbiasa untuk membaca firman. Tetapi hanya berhenti pada membaca firman saja, tanpa mengetahui dan menghidupi firman itu. Nah, kalau seperti itu, apakah sudah bisa dibilang saya dewasa secara rohani? Tentu belum bisa ya teman-teman. Nah, kita akan melihat sekarang teman-teman, bagaimana aku bisa menjadi dewasa secara rohani. Apalagi di tengah tantangan dunia yang semakin hari rasanya semakin kita bertambah usia, pasti ya semakin banyak rasanya tantangan di dunia ini. Teman-teman, saya akan membagikan beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mau tahu apakah saya sudah menjadi dewasa secara rohani. Yang pertama teman-teman, pasti kita harus melekat dan bergantung kepada Tuhan. Satu cuplikan ayat yang saya akan bacakan itu dari Yohanes 15 ayat 4. Bunyinya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Teman-teman, cukup jelas di sana dinyatakan bahwa tinggallah di dalam aku. Poin pertama adalah tinggallah di dalam aku. Tetapi bagaimana kita bisa membuat Tuhan tinggal di dalam kita kalau kita tidak kenal Dia? Jadi sebelum kita mengizinkan Tuhan tinggal di dalam diri kita, kenal Dia dengan dekat. Kenal pribadinya seperti apa. Baru kemudian pasti kalau kita sudah kenal, kita akan mengizinkan Tuhan tinggal di dalam diri kita. Meraja di dalam hidup kita. Sehingga segala yang kita upayakan, kita pasti akan sangat tergantung kepada Tuhan. Teman-teman, ketika berbicara tentang tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Seperti tadi saya sampaikan di awal, saya sudah terbiasa membaca firman, tetapi hanya baca. Saya tidak meresapi firman itu. Nah, kalau teman-teman mau tinggal di dalam Tuhan, tidak bisa berhenti hanya berdoa, rajin baca firman. Tetapi kita harus menghidupi firman itu. Nah, bagaimana kita bisa menghidupi firman itu? Salah satu yang saya lakukan teman-teman ketika kemudian saya mengalami hidup baru, saya memang menyediakan waktu khusus untuk Tuhan. Saya menyediakan waktu khusus, bukan waktu sisa saya. Kalau teman-teman dating, kan gak mungkin ya teman-teman kasih sisa hari teman-teman. Pasti di plan nih, oh ya kita mau ketemuan kapan gitu kan ya. Nah sama dengan Tuhan, kita pasti memiliki waktu khusus, waktu spesial saya mau berjumpa dengan Tuhan. Dan ketika saya mengalami hidup baru teman-teman, yang saya lakukan itu saya setiap hari ketika membaca firman, saya tuliskan yang saya dapat itu apa, seperti itu. Sehingga ayat-ayat itu bisa menjadi kekuatan saya untuk menjalani hari-hari saya. Jadi kalau dibilang bukan hanya baca lewat saja, tetapi apakah kemudian itu akan terus konsisten? Nah itu PR kita teman-teman, menjadikan itu sebagai kebiasaan di dalam kehidupan kita, bukan hanya lewat begitu saja. Dan saya ada sebuah pengalaman nih teman-teman, berbicara tentang apa tadi, kebiasaan melekat kepadanya, melekat kepada sang pokok anggur. Dan di sana dinyatakan bahwa
kalau rantingnya itu tidak berbuah, maka Tuhan akan kemudian menghancurkan itu, atau kemudian kita akan terlepas dari sang pokok anggur itu. Nah teman-teman, kita berbicara tentang itu, saya punya pengalaman nih belakangan ini, taman di kantor saya itu saya sudah suruh nih pembantu pelaksana untuk tanam tanaman di sana. Tapi 3 kali saya sudah menanam itu, tiga kalinya gagal ditanam. Sampai akhirnya saya hopeless nih ya, panggil tukang taman dan minta dia untuk menanam tanaman di lahan yang sudah ada itu. Apa yang terjadi, itu sudah ditanam nih dari bulan Januari dan sekarang tumbuh teman-teman. Tapi apa yang dilakukan tukang taman itu? Dia bisa nanti tiba-tiba datang ketika saya tanya, ngapain Pak? Iya Bu, ini saya kasih obat pembunuh hama begitu. Kemarin dia datang lagi, semprot. Saya tanya, ngapain Pak? Iya, ini saya kasih obat untuk penyubur begitu kata dia. Nah teman-teman, sama seperti kita, ketika kita melekat pada Tuhan, itu nggak bisa berhenti hanya membaca firman teman-teman. Di setiap hari kita harus maintenance kayak gitu ya. Nah kalau saya punya pengalaman dari tukang kebun saya ini, kalau kita melekat pada Tuhan, pada akhirnya kita mau supaya kita berakar pada Kristus, supaya akar kita itu kuat. Ketika akar kita kuat, maka ketika ada badai, ketika ada bermasalahan, kita akan tetap berpegang padanya. Kita tidak akan goyah, seperti tanaman tidak akan goyah. Yang kedua teman-teman, berbicara mengenai menjadi dewasa. Pastinya kita kalau sudah melekat pada Tuhan, sudah kenal Dia, menjadikan Dia segalanya di dalam hidup kita. Yang kedua adalah lakukan segala hal, pekerjaan kita itu hanya untuk Dia. Jadi jangan melakukan segala sesuatu itu hanya karena untuk diukur ukuran manusia teman-teman. Mungkin itu sesuatu yang sulit. Tetapi saya boleh sharing pada kesempatan ini. Ketika saya dekat dengan Tuhan, maka kita akan lebih peka kepada apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kita akan tahu kira-kira saya harus melangkah kemana atau apa yang harus saya lakukan. Memang tidak bisa langsung teman-teman, misalnya Tuhan aku harus melakukan apa ya, langsung celing muncul. Tidak bisa teman-teman, itu membutuhkan kepekaan. Nah syaratnya tadi yang pertama, teman-teman harus melekat ya, teman-teman harus terbiasa untuk dekat dengan Tuhan. Sehingga apa yang Dia ingin nyatakan kita tahu, sehingga perubahan di dalam diri kita itu lebih bisa terlihat teman-teman. Artinya begini, ketika kita dekat dengan Tuhan, pasti itu akan merubah segalanya teman-teman. Teman-teman mungkin tidak bisa secara langsung menyadari, tapi orang-orang sekitar teman-teman akan menyadari itu. Perubahan menjadi lebih baik. Nah saya ada sedikit sharing juga nih teman-teman. Masih kalau namanya bertumbuh itu biasanya dari kecil ya. Masih ingat nggak? Saya nggak tahu nih ya kalau anak-anak zaman sekarang seperti apa. Tapi ketika dulu saya masih SD, kalau ada ulangan ya, ada ulangan begitu, maka kita akan membuat benteng-benteng pakai buku, atau kita akan buat tangan kita menutupi pekerjaan kita, sehingga orang lain nggak bisa nyontek kita. Itu karakter kita ketika masih kecil begitu teman-teman. Nah kalau kita saat ini sudah menjadi dewasa, apalagi dewasa di dalam Tuhan, apakah teman-teman masih mau supaya apa yang teman-teman lakukan itu selalu dilihat? Teman-teman, kita baiknya adalah melakukan segala yang baik tanpa harus dilihat orang. Artinya apa? Nggak perlu orang ngelihat terus kayak cari muka ya bahasanya ya, mungkin ya. Kayak orang respect ke kita karena kita begitu ada orang terus kita lakukan rajin kayak gitu. Tapi ketika tidak dilihat orang terus kita nggak berbuat apa-apa. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Mungkin rekan-rekan yang saat ini sedang kuliah atau mulai pekerjaan, ada banyak iming-iming ya, tawaran-tawaran dunia. Ketika oh ya pakai cara ini nih supaya kalian cepat kaya begitu ya. Kita tahu itulah ya teman-teman. Tapi apakah itu berkenan buat Tuhan? Ketika kita sudah melekat pada Tuhan dan segala yang kita lakukan itu kita upayakan untuk Tuhan, maka pasti hal-hal yang buruk itu tidak akan kita lakukan. Akan ada suara di dalam hati kita yang mengatakan itu tidak baik, itu jangan dilakukan. Jadi teman-teman,
mari melekat pada Tuhan dan kemudian lakukan segalanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Meskipun terkadang saya sendiri nih ya, terkadang kita udah melakukan all out begitu. Kayaknya kita tanpa pamrih ya, udah setia, udah kasih semua-muanya. Tapi masih ada kritik di sana dan di sini. Nah, biasanya kalau teman-teman belum menjadi dewasa secara rohani, teman-teman langsung akan lemes, akan muntaber, mundur teratur tanpa berita kalau di pelayanan. Jangan teman-teman, jika teman-teman merasa bahwa teman-teman sudah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, tetap teman-teman perhatikan apa yang kalian lakukan itu untuk Tuhan. Jadi kalau kalian mengalami penderitaan-penderitaan seperti itu, berbalik pada Tuhan. Tanya, Tuhan, apa yang Engkau mau untuk aku lakukan? Karena itu yang saya jalani teman-teman. Bukan suatu hal yang mudah buat saya menjadi seorang leader di kantor saya. Pasti saya mengupayakan yang terbaik, tapi pasti kritikan itu ada. Dan terkadang itu menyakitkan begitu. Larinya kemana? Ya ke Tuhan, begitu ya. Dan yang ketiga teman-teman, untuk menjadi dewasa secara rohani, untuk kita bisa bertumbuh secara rohani, pastinya teman-teman, kita harus pada akhirnya akan menghasilkan buah yang baik. Sebuah pertumbuhan maupun tanaman maupun kita itu akan dilihat dari buahnya ya. Apapun itu akan dilihat dari buahnya. Saya akan ambil satu kutipan dari Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Teman-teman, kalau kita sudah melekat pada Tuhan, kita berakar pada Tuhan, pasti kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu bisa dirasakan. Seperti tadi saya sampaikan, orang-orang sekitar kita akan menyatakan itu teman-teman. Dan ketika orang menyatakan itu dari mana? Biasanya orang-orang yang sudah dewasa secara rohani akan ada perubahan di dalam dirinya. Biasanya mereka akan penuh dengan kedamaian, sukacita bisa dirasa di sekitar, dan yang tampak sekali adalah di setiap ucapannya itu biasanya yang baik yang akan keluar dari mulutnya. Dan ucapan syukur itu selalu yang akan dia sampaikan. Meskipun kondisi tidak sesuai dengan keinginannya, tapi orang yang dewasa secara rohani akan menyikapinya dengan berbeda. Tidak lagi sungut-sungut yang akan keluar dari mulutnya, meskipun kondisi sangat tidak sesuai dengan keinginannya. Karena ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan, karakter kita akan terbentuk teman-teman. Kita akan semakin serupa dengannya. Kita akan meninggalkan manusia lama kita dan kita akan menjadi manusia yang baru yang dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Ketika kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan, bukan kemudian mengumbar itu kepada orang-orang sekitar kita, tapi kita biasanya akan datang pada Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita mencoba untuk senantiasa mengucap syukur apapun keadaannya. Satu hal yang bisa saya sharingkan juga teman-teman, saya punya kebiasaan, saya memang tidak pintar untuk menyanyi nih ya teman-teman, suara saya nggak bagus, tetapi saya suka mendengarkan lagu rohani. Itu dibiasakan dari senior-senior begitu ya teman-teman. Dan ketika saya dalam perjalanan menuju ke tempat kerja saya naik motor nih ya teman-teman, yang bisa saya lakukan ya sambil bernyanyi, bersenandung begitu. Karena saya nggak mungkin gitu ya nyanyi-nyanyi keras-keras karena saya kos nih ya teman-teman. Jadi itu ada waktu dekat saya dengan Tuhan, sehingga ketika sampai di tempat pekerjaan bukan cemberut begitu, ada sukacita yang terpancar di sana, sehingga orang bisa melihat, oh iya, dia orang yang dekat dengan Tuhan, begitu ya teman-teman. Jadi terakhir saya mau sampaikan teman-teman, ketika kita sudah bertumbuh, akan ada 4 karakter yang bisa dilihat di dalam diri kita. Yang pertama itu adalah kesetiaan teman-teman. Tuhan berkata bahwa dia sangat mengharapkan kita itu setia teman-teman. Setialah pada perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Nah, salah satu karakter Kristiani
bertumbuh itu adalah setia, teman-teman. Kalau dikasih tanggung jawab yang kecil saja tidak mau, misalnya reminder doa atau reminder puasa, teman-teman tidak bisa menjalankan itu, bagaimana mungkin Tuhan percayakan menjadi seorang pimpinan, begitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, karakter Kristiani itu dapat diandalkan. Karakter yang kedua itu adalah dapat diandalkan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, biasanya kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, bisa bertanggung jawab akan apa yang dipercayakan. Jadi nggak akan apa yang dipercayakan kepadanya, baik itu di pelayanan ataupun di pekerjaan ataupun saat ini teman-teman sedang kuliah begitu, teman-teman otomatis akan all out melakukan itu tanpa keluhan, tanpa merasa itu menjadi beban. Kalau teman-teman merasa itu menjadi beban, sharingkan itu dengan yang lainnya, bagi itu dengan yang lainnya. Pasti teman-teman akan punya solusi untuk hal tersebut ya. Itu salah satu karakternya. Dan yang ketiga, biasanya kalau mereka sudah bertumbuh secara dewasa rohani, mereka pasti akan memiliki komitmen. Komitmen itu bukan sesuatu yang dipaksakan, teman-teman. Komitmen itu akan ada di dalam diri kita. Jadi tidak perlu dipaksa, tidak perlu ada yang mengontrol. Yang namanya komitmen, saya sudah komit untuk melayani, maka saya akan melayani. Saya sudah komit untuk membaca Alkitab setiap pagi, saat teduh setiap pagi, maka nggak perlu ada orang yang reminder, kita akan komit untuk itu. Jadi karakter yang ketiga ini adalah komitmen. Jadi teman-teman, ayo yang belum komitmen, silahkan komitmen. Kalau di persekutuan doa, teman-teman sebagai tim ada komitmen-komitmen, itu diupayakan supaya kita bisa belajar menjadi dewasa. Secara instan dipaksakan untuk menjadi dewasa. Tapi ikuti itu, jangan menolak itu, karena itu salah satu cara ya teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman adalah bersaksi. Tuhan tidak mau apa yang kita tahu itu berhenti dengan kita membaca dan mengetahui firman Tuhan. Tapi kita harus menjadi saksinya. Kita harus menjadi pelaku firman. Jadi kalau teman-teman mengetahui kebenaran firman, tapi hanya berhenti pada kebenaran firman, maka itu hanya berhenti pada pengetahuan, bukan iman teman-teman. Jadi mari kita menjadi saksinya, wartakan setiap kebenaran-kebenaran yang ada, kebaikan-kebaikan Tuhan, proses-proses Tuhan di dalam kehidupan kita yang mampu kita lewati, maka kita akan semakin menjadi dewasa. Teman-teman, itu 4 hal yang menjadi karakter kita kalau teman-teman sudah menjadi dewasa. Dan terakhir dari saya, teman-teman, mari kita terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Jika saat ini teman-teman sudah merasa saya sudah dewasa secara rohani, terus pertahankan itu. Terus beri makan makanan yang sesuai dengan pertumbuhan teman-teman. Jangan kembali lagi ke titik nol dan jangan lari daripada Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang teman-teman butuhkan dan menjadi pekalah akan apa yang Dia mau pada teman-teman. Tuhan akan senantiasa menyertai setiap langkah teman-teman karena Dia Allah kita yang sungguh baik. Tuhan memberkati.